Ya, kita mulai. Ini kebanyakan. Nah, ini dia. Aljabar linear itu kita suatu semester membahas 2 materi saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak pasti pusing. Ya, yang pertama adalah matriks, yang kedua adalah vektor. Oke, nah yang sekarang kalian bahas selama sampai dengan pertemuan ke-7 yaitu matriks. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kita akan bahas matriks. Nah, di matriks ini ada 10 poin yang akan dibahas. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu ada 10 poin. Ya, yang pertama jenis matriks, persamaan, operasi, transpose, determinan, inverse, transformasi linear, SPL, sistem persamaan linear, dan aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dibahas. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Nggak? Cukup jelas? Nggak apa-apa, aktifkan aja juga audionya. Oke, sekarang kalau saya tanya sama kalian, matriks itu apa sih? Apa itu matriks? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu matriks? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Waduh. Lihat, kalau kalian lihat gambar ini, apa yang kalian lihat? Ada apa di situ? Ke-share kan? Ada apa di situ? Ada? Ada angka, Angka, terus huruf, huruf. Ada apa lagi? Yo. Nah, berarti dilihat di sini. Ini satu apa ini? Kalau saya yang di panah saya nih. Ini namanya satu apa? satu baris. Satu baris. Ini namanya? Panjang, satu baris. Ini namanya kolom. Kayak Excel kan ada baris, ada kolom. Ya. Jadi matriks itu adalah suatu bilangan atau himpunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Selesai. Gampang ya? Nah, penulisan matriks bagaimana? Nah, seperti ini. Diawali dengan huruf A-nya dengan huruf kapital dan ada sama dengan, terus ditambah dengan ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ya, ini penulisan matriks. Terus, nah ini elemen matriks ada apa? Ada yang namanya baris. Terus ada yang namanya kolom. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada berapa baris? Ada 4. 4. Ada berapa kolom? 4. Berarti matriksnya berordo? Nah, ordo bingung ya? Oke. Yuk. Ordo itu adalah baris kali kolom. Berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Jadi ordonya berapa kali berapa? 4 kali 4. Jadi matriks ini berordo 4 kali 4. Jelas ya? Karena terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Nah, 4 baris kali kolom dinamakan ordo. Jelas ya? Nggak usah catat, di video saya sudah ada kok. Nah, lihat di sini. Ini ada A11. Artinya apa? Angka 1 yang di depan ini menunjukkan baris dan angka 1 yang di belakang menunjukkan kolom. Jadi A11 artinya adalah baris pertama, kolom pertama.
Lalu di sini A12 bacanya baris pertama kolom ke 2 dan seterusnya. Kalau di sini baris kedua kolom ke 1. Ya, sampai sini jelas nggak? Ada yang Pak. bertanya? Paham? Paham. Halo? Paham, Pak. Kok pada diem semua? Badria paham? Badria? Paham, Pak. Nah, Claudia? Oke, Takim, tolong kameranya dinyalain Takim. Ya, nah tuh kan, buset dah, kelihatan dah gantengnya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Nah, jenis matriks itu ada secara global tuh dibagi dua, berdasarkan ordo dan berdasarkan elemen penyusun. Kalau berdasarkan ordo ada matriks bujur sangkar, matriks baris, matriks kolom, matriks tegak, dan matriks datar. Tapi kalau berdasarkan elemen penyusun itu ada matriks nol, matriks diagonal, segitiga, skalar, identitas, dan simetris. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Kalau disebut dengan matriks bujur sangkar, artinya adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Contoh, misalnya suatu matriks berordo 2 kali 2, artinya adalah 2 baris dan 2 kolom. Ya, jadi jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya juga 2. Nah, yang lain, kalau misalnya jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya juga 3, itu disebut dengan matriks bujur sangkar. Jelas sampai sini? Oke. Yang kedua, matriks baris. Artinya kalau dia sebut dengan matriks baris, berarti dia hanya diambil satu baris saja di situ. Ya, nggak ada kolomnya, jadi cuma satu baris saja. Itu disebut dengan matriks baris. Lawannya adalah matriks kolom. Dia hanya diambil kolomnya satu kolom saja, tidak lebih. Ya, kalau Pak, kalau 2 bagaimana? Kalau 2 udah bukan matriks kolom lagi. Jelas ya? Kalau ada 2 kolom bukan matriks kolom lagi. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Yang ketiga matriks tegak. Kalau matriks tegak adalah jumlah barisnya lebih besar daripada jumlah kolom. Ya, jadi bentuknya agak memanjang. Nah, kalau yang disebut dengan matriks datar, jumlah barisnya lebih kecil dari jumlah kolom. Jadi dia agak melebar ke samping. Jelas sampai sini? Hai. Kok pada bengong? Halo? Halo? Ya, Pak. Akhirnya ada kehidupan. Oke, lanjut. Kalau dia disebut dengan matriks 0, berarti semua nilainya dia 0. Mau ordo berapapun, tapi isi dalam di sininya, ini bernilai 0. Itu disebut dengan matriks 0. Yang selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal artinya adalah yang ada nilainya hanya diagonal ini aja. Yang lainnya bernilai 0. Itu disebut dengan matriks diagonal. Jelas sampai sini bedanya? Oke. Terus, yang selanjutnya adalah matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini dibedakan jadi 2. Matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Bedanya di mana? Kalau misalnya matriks segitiga bawah, artinya adalah nilainya ada di bawah, yang di atas bernilai 0. Paham sampai sini? Ingatnya gampangnya gini. Matriks segitiga bawah artinya adalah yang diagonal atasnya, ya, segitiga atasnya, ini nih. Ini kan segitiga ya. Nah, ini bernilai 0. Itu matriks segitiga bawah. Kebalikannya, kalau disebut dengan matriks segitiga atas, berarti yang ininya bernilai 0. Paham? Ini waktu kalian cari OBE kan seperti ini kan?
0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Oke, Dihan tolong kameranya dinyalakan. Terima kasih. Oke, sekarang matriks skalar. Kalau berlawanan arah, Pak. Ya, Kalau berlawanan arah gitu sama aja, Pak. berlawanan arah gimana nih? Yang nolnya kan dia kan ke bawah tuh. Ini kalau ini sama aja gitu. Kembali, penamaannya beda. Kalau misalnya dia Ya. seperti ini disebut dengan Ya. matriks segitiga bawah. Ya, yang angka-angka ini nih. Lihat ya. Polanya lihat. Kalau Nah, misalnya ke kiri, Pak? Kalau ke kiri, beda lagi. Udah bukan namanya bukan matriks segitiga. Ke kiri sini. Ini 0. Gimana? Nggak apa-apa, Amelia. Salah nggak, Pak? Tanya nggak apa-apa. Bagus ini pertanyaan kamu. Nah, maksudnya yang kan dia kan garisnya begini ya. Nah, kalau misalnya begini gimana itu, Pak? Sama aja. Oh, berlawanan gini. Sama aja, nggak Iya. masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Misalnya begini nih. Gitu Iya. kan? Ya sama. Ini bagian bawah kan? Ini bagian atas, tah? Gitu. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang matriks skalar. Kalau matriks skalar berarti diagonal utamanya, ini kan diagonal nih. Ini punya angka yang sama. Misalnya ini 2, 2, 2, 2. Yang lainnya 0. Itu disebut dengan matriks skalar. Ya. Terus yang selanjutnya, matriks identitas. Kalau identitas berarti diagonal utamanya bernilai 1. Ini matriks identitas. Ya. Jelas ya? Pokoknya diagonal ini namanya disebut dengan diagonal utama. Mau begini, ini diagonal utama. Oke. Nah, yang selanjutnya matriks simetri. Kalau simetri artinya adalah diagonal utamanya bernilai berbeda, tetapi yang punya nilai sama adalah seperti ini. A21 dengan A12. Artinya baris pertama kolom kedua itu nilainya sama dengan baris kedua kolom pertama. Ya, lihat di sini contohnya. Terus A31 sama dengan A13. Tuh. A23 sama dengan A32. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa dia disebut matriks simetri jika AIJ, ini AIJ. I-nya itu baris, J-nya kolom. Itu sama dengan AJI. Artinya baris ke J, kolom ke I, itu sama dengan baris ke I, kolom ke J. Ya, ini satu-satu nih kita bisa tulis I sama J. Paham sampai sini? Ya. Oke, kita next. Nah, kesamaan matriks. Suatu matriks dikatakan sama jika dia punya nilai ordonya. Ordo apa tadi? Apa ordo? Ada yang tahu ordo? Apa tadi ordo? Ordo adalah nilai baris kali sama kolom. Kali kolom. Jadi artinya baris kali kolom, jumlah baris sama jumlah kolomnya harus sama. Misalnya, ini matriks A ordonya berapa nih? Berapa kali berapa? 2 kali 2, Pak. 2 kali 2. Matriks B? Sama, Pak. Sama. Nah, berarti artinya bisa dibuat kesamaan. Syarat yang kedua, nilai di matriks A itu sama dengan nilai di matriks B. Nggak boleh beda. Itu disebut dengan kesamaan matriks. Jelas sampai sini? Biasanya pertanyaannya seperti apa, Pak? Pertanyaannya simpel. Kalau misalnya di sini saya anggap A, matriks A nih isinya A, 4, B, 1. Di sini matriks B, 2, 4, 0, 1.
berapa nilai A-nya? Kalau misalnya nih, ini saya kasih jadi, ini jadi A. Ini B. Ya, kita nggak ngelihat angka ini ya. Nah, diketahui 10 menit lagi. Oke. Thank you. Diketahui A sama dengan B. Berarti berapa nilai A? Kalau ini A, ini 2. A, B, 4, 1. Di sini matriks B-nya 2, 0, 4, 1. Ini tutup ya. Ini kita tutup ya. Ini kita tutup nih angkanya. Nah, kalau misalnya dikasih tahu nilai A sama dengan nilai B, berapakah nilai A-nya? Lihat di sini. Kuncinya lihat. Ini nilainya sama nggak? Ini 4, di sini juga 4. Di sini 1, di sini juga 1. Maka nilai A-nya berapa? Hai. Ini sama 2, dengan Pak. ini nggak? Sama kan? Sama. Berarti nilai Sama. A-nya bernilai 2. 2. B-nya bernilai 0. Udah cuma gitu doang soalnya. 0. Iya, bener 0. Paham sampai sini? Pak. Oke. Nah, kalau yang ini bisa nggak dijadikan kesamaan matriks? Tidak, Pak. Enggak. Kenapa? Beda? Beda ordonya. Ini matriks berapa kali berapa? Ini 2 kali 3, Pak. 2 kali 3. Oke, good, pinter. Yang ini? 2 kali 2. Nah, ya sudah. Berarti tidak bisa dijadikan kesamaan matriks. Jelas ya, sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Waduh, ini ada coret-coretan lagi. Nggak apa-apa. Kok bisa ini? Hapusnya gimana ini? Bentar. Saya hapus dulu. Mouse eraser. Nah. Oke. Sekarang kita masuk ke ini. Operasi matriks. Yang kemarin jadi pertanyaan teman-teman tuh. Arif, tolong kameranya ya. Nanti habis ini soalnya saya mau screenshot. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan matriks itu punya syarat yaitu ordonya harus sama. Kalau ordonya sama baru bisa dijumlahkan. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Jelas ya? Misalnya ini ordonya berapa nih? 3 kali 3. Ya, gampangnya tahu nggak? Lihat di sini nih. Ini hasilnya berapa nih? Ini kan 3, artinya 3 kali 3. Yang ini? Sama, Pak. Sama, 3 kali 3. Jadi artinya kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Karena punya ordo yang sama. Bagaimana penjumlahannya? Penjumlahannya adalah ini matriks A11 tambahkan dengan B11. Yalah. Nah. Terus matriks B12 ditambah dengan B12. Ya, kayak gini penjumlahannya. Nggak boleh dibalik-balik. Jelas ya? Ya, Pak. Nah, kita lihat contohnya. Tuh. Ini matriks berapa kali berapa? Berapa? Ayo. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3. Berapa baris nih? 3 kali 2. 3 kali? Berapa, Mel? 3 kali 2. 3 kali 2. 3 baris kan? 1, 2, 3. 2 kok? 2 kolom. Matriks B? Kenapa, Mal? Ya. Berapa, Mal? Akmal Apa, jago Pak? nih.
Enggak, Pak. Saya baru belajar. Yalah. Akmal berapa, Mal? Nah, itu 3 kali 2, Pak. 3 kali 2. Sehingga bisa dijumlahkan. Ya. Artinya penjumlahannya adalah 4 ditambah 3. Tuh. Di sini 2 ditambah min 4. Di sini min 1 tambah 2. Di sini 3 tambah 1 dan seterusnya. Sehingga A tambah B seperti ini. Paham sampai sini? Paham. Oke, semoga nggak pusing. Tenang aja. Oke, selanjutnya. Pengurangan. Pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Syaratnya adalah ordonya harus sama. Ini matriks berapa? 3 kali Mel, berapa Mel? 3 kali 3. 3 kali 3. Dihan, nih matriks berapa Dihan? Dihan. Iya, Pak. Ya, matriks berapa ini? Oh, 4 kali 4 ya? Yes. 3 kali Iya, 3. 2 kali 1, 3. 3 kali 3. 1, 2, 3. 3 baris dan 1, 2, 3. 3 kolom. Paham ya Dihan ya? Iya, Pak. Oke. Sehingga pengurangannya udah tinggal 1 kurang 1. 0 kurang 1. Min 1 kurang 1. Nah, jadi seperti ini susunannya. Oke. Nah, kalau perkalian skalar. Perkalian skalar berarti tinggal kalikan saja K kali matriks A. Artinya adalah misalnya K-nya 4. Matriks A-nya ini. Berarti 4 kali matriks A. Berarti 4 kali 3, 4 kali 8, 4 kali 5, 4 kali 1. Jelas sampai sini? Tinggal ngaliin aja semua dengan K. Nah, ini sifatnya. Nah, ini pembuktian. Kalau misalnya K dikali dalam kurung A tambah B, ya, maka hasilnya adalah K kali A ditambah dengan K kali B. Saya tinggal kalikan masuk ke dalam. Ya, itu aljabar. Ya. Nah, Mel udah pusing ya? Enggak, Pak. Udah kayaknya silo-silo gitu. Nah, ini juga sama contohnya. Oke, kita masuk ke perkalian matriks. Lihat sini. Perkalian matriks itu berlaku dengan syarat bahwa jumlah kolom pada matriks A itu nilainya sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, syaratnya harus ini nih. Saya ulang. Syaratnya, jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Sehingga hasilnya adalah jumlah baris pada matriks A dikali jumlah kolom pada matriks B. Paham? Bingung. Kita lihat contohnya langsung. Oke, Gias. Ini matriks berapa kami, Gias? Apa? Ini matriks berapa? Itu matriks Matriks 3, Pak. berapa? Matriks maksudnya. Oh, Ya, ininya ordonya matriks berapa? 3, Pak. Ordonya, Pak. Berapa baris? 3 baris, kah? Mana 3 baris? Ini baris nih. Kalau Oh, baris yang satu baris, mendatar. Pak. Satu baris. Satu baris, Satu. Pak. Sorry, Pak. Kali? Ya. Berapa kolom? 1, Pak. Berapa kolom? 1, 3. 2, 3. 3. Oke. Oke. Badria, ini matriks berapa, Badria? Berapa kolom. baris? Matriks kolom. Ya? 1 baris, 3 kolom. Berapa baris nih? 1, Balik. 2, 3. 3. 3 Berarti baris. 3 baris. Berapa 1 kolom? 1 kolom. 1 kolom. Lihat di sini. Ini 3 di sini dengan 3 di sini sama nggak? Sama. Sama. Nah, maka hasil A kali B ini adalah yang ini nih. Ini sama ini nih. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya matriks berapa kali berapa? 1 kali 1.
1. Nah, ini dia. Cara nyarinya bagaimana? 3 kalikan 3 di sini. Paham ya? Ditambah 2 kalikan ke sini. Cara perkaliannya bagaimana? Cara perkaliannya tadi sudah dijelaskan bahwa ini matriks berapa kali berapa? Berapa baris? Halo guys. 1 baris, 3 1 kolom. baris. Berapa kolom? 3. 3. Yang ini? 3 baris, 1 kolom. 3 baris, 1 kolom. Wah, Dihan keren. Oke, nah ini sama ya, 3 sama 3 sama ya. Nah, maka hasilnya adalah yang ini. Nah, yang ini adalah matriks, berarti A saya kalikan dengan B. Aduh, nulisnya jelek banget sih. Bisa nulis nggak nih? Berarti ordernya 1 kali 1. 1 kali 1 caranya adalah ini 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0. Maka hasilnya dijumlahin menjadi 11. 11 ini adalah matriks 1 kali 1. Sampai sini paham? Jelas? Oke, sekarang kita balik nih. Tadi A kali B, sekarang B kali A. Ya, B kali A. Berarti B-nya berapa tadi? Matriksnya 3 kali 1. Ini matriks B kan? Matriks A-nya adalah 1 kali 3. Ini satunya ketemu. Maka hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Berarti matriks 3 kali 3. Berarti 3 dikali 3. Udah langsung sini. Terus 1 dikali 2. Ya, 3 kali 2, 3 kali 1. Nah ini. Terus 1 kali 3. Tunggu, supaya nggak pusing, saya hapus dulu. Nah, sehingga matriksnya, penulisannya bagaimana? Aduh, mana sih? Penulisannya, ya. Sehingga saya menulisnya adalah 3 kali 3. Ini. Nah, ini. Terus 3 kalikan ke sini. Terus 3 kalikan ke sini. Lalu 1 kali 3. 1 kali 2. 1 kali 1. Begitu pula yang ini. 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Sehingga inilah matriks 3 kali 3. Nah, dari contoh ini maka dapat disimpulkan bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Sampai sini jelas? Paham? Paham. Oh, oke. Saya nggak tahu yang lainnya paham apa kagak ini. Yang paham berarti si Dihan. Oke, ya, sudah? Oke. Soalnya nanti pada ujian ini kita online ya. Ujian ini online.
Jadi pada saat kalian mengerjakan assignment, ada kendala nggak? Ada kendala? Agak ngerti doang, Pak. Kurang ngerti? Yang mana Iya. yang nggak ngerti? Ya, ada yang beberapa doang yang nggak ngerti, tapi udah biasa di-sharing sama teman gitu. Oke, good. Nggak apa-apa. Memang tujuan saya gini loh. Kenapa saya jarang Zoom? Karena satu, ya kita juga pikirkan dari sisi ekonomis. Ya. Karena kenapa? Ya saya juga memahami lah kalian kalau terus-terusan Zoom ya kuota habis. Betul ya? Setuju nggak? Setuju banget, Pak. Makanya. Terus yang kedua, jadi kalian bisa lebih banyak belajar mandiri. Nggak ngerti kita sharing TikTok di situ di grup. Di grup itu tanya-tanya aja. Atau yang ketiga, misalnya ada yang teman tanya, tahu nih, ini caranya begini-begini. Nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Kecuali kalau ujian, itu nggak bakal bisa. Karena soalnya pasti beda-beda. Gitu ya. Jadi ujian itu nanti kita pilihan ganda. 25 nomor tanpa ada esai. Oke, saya punya bank soal itu ada 120 soal. Jadi diacak 25. Ya putar-putar aja di Itu situ. beda semua ya, Pak? Hah? Jadi beda semua ya, Pak? Beda semua, nggak bakalan sama. Dan pilihan gandanya juga random. Gitu. Ya, terus jangan telat nanti pada saat ujian, pastikan jaringan bagus gitu ya. Makanya materi ini paling kita hari ini moga-moga minggu depan selesai, atau enggak kalau nggak minggu depan selesai, minggu depannya lagi. Itu pasti udah beres. Kita udah pasti selesai. Gitu, 7 pertemuan. Makanya kenapa saya nggak mau terlalu banyak Zoom gitu. Ya. Oke, jadi hari ini materi kita mau dilanjutkan atau cukup dulu? Apa udah pusing? Nah, ini kalau pangkat matriks, kalau A pangkat 2 artinya A kali A pangkat 3 A kuadrat kali A, pangkat 4 A pangkat 3 kali A, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Oke, ini matriks berapa kali berapa? Ayo, halo. 2 kali? 2 kali 2. Oke, maka jadi A kuadrat sama dengan A kali A. Berarti dapatnya dari mana ini? Dapat 3. Dapatnya adalah min 1. Nih, saya pakai ini. Ya, yang ini dapatnya, angka 3 ini, angka 3 ini didapat dari min 1, kali, sorry, saya hapus dulu deh sebentar. Nih, maklum jarinya kebagusan. Min 1 kali min 1, oke, ditambah 2 kali 1. Jadi ini kalikan ke sini, ditambah ini, kalikan sini. Dapatnya ini. Jelas? Paham? Ya, Pak. Oke, nah sekarang dapat min 1 di sini di mana dapatnya? Min 1 kali 1 ditambah 1 kali 0. Nah, dapatnya min 1 di sini. Untuk mengisi min 2 ini dapatnya dari mana? Min 2 ini dapat, lihat, ambilnya dari bawah juga. Sama kan? 2 kali min 1 ditambah 0 kali 2. Hasilnya min 2. Untuk dapat 2 di sini di mana? 2 kali 1 ditambah 0 kali 0. Jelas sampai sini?
Paham? Hai guys. Ya, Pak. Ya, gitu baru ada kehidupan. Ya, oke. Itu kurang lebih ininya. Saya hapus dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke transpose matrix. Transpose matrix itu kuncinya adalah dia mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya. Contohnya, ini matrixa, ordonya berapa ini? Berapa kali berapa? Ini. 2 kali 3. 2 kali 3. Maka transposnya adalah kebalikan. Jadi 3 kali 2. Nyusutnya bagaimana? Yang di sini, ini kan kolom kan? Jadi Ya, Pak. baris. Tuh. Gampang kan? Ini kolom kan? Ya. Jadiin baris. Ini juga kolom, jadiin baris. Tuh. Jadi matriksnya ordernya 3 kali 2. Jelas sampai sini? Pak. Oke. Karena yang waktunya udah hampir habis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Pak ordernya sama, matriksnya simetri. Transposnya bagaimana? Transposnya juga sama, tetap 2 kali 2. Contoh, misalnya 1, 4, 2, 3. Nah, sekarang transposnya gimana? Tetap, ini kan 2 kali 2 kan? Hasilnya juga 2 kali 2, jadi hasilnya 1. Ini kan baris kan? Ya. Baris kan? Jadi kolom 4, 1, 2, 3. 2, 3. Nah, paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, ini sifat transpose, ini pembuktiannya. Oke, kita sampai sini dulu materinya. Oke, ada yang mau tanya? Oke, tunggu, saya screenshot dulu, ada yang baru. Tolong kameranya dinyalain semua. Ini udah mulai banyak, ini banyak lumayan. Yes, cepat. Oke, cepat. Tadi soalnya kan kurang banyak tuh. Ini kan lumayan ya, ada 30 masih 15. 15 dari 50. Keren kan? Dan, Pak. Stefan. Stefan. Tidur kali ini orang. Udah. Oke, nah sip. Nah keren gitu, ganteng, Pan. Oke ya, siap ya. Testing sheet ya. Rini mana Rini orangnya? Kok nggak ada yang lampu doang? Nggak ada. Nah. Turun dikit Rin, kameranya. Ivan turun dikit kameranya.